Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa' wal intifa' wal ibadah wal istifadah wal hathu wa tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair wa ibtigha' wa jilla mardatihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma aftah alaina futul arifin wa faqihna fid din waj'alna minal ulama'il amilin al mukhlisin wa 'allamana ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma ya fattah ya alim ya fattah ya alim ya fattah ya alim. Iftah lana futuhan qariban ya arhamar rahimin, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat menyambung pengajian rutinan kita, yaitu dalam membaca kitab Fiqhiyah Asy-Syafi'iyah, yang mana pembahasan kita kemarin terakhir masih di seputar pembahasan air. Ya, banyak pembahasannya air kurupoi, belum habis-habis. Ya. Kadang fikih kau macam kau nela. Uponya sepele. Cuman payah. Ada kata guru kami dulu, fikih ini, fikih syariat iko, katanya zahirnya kucing, cuman hakikatnya singo. Tu fikih kok. Zahirnya kucing macam jinak, mudah dihadapi, cuman hakikatnya singo, payah. Nampaknya sepele, tapi pas ketika datang masalah, dak tukang kita nak nentukan hukumnya apa. Kalau tidak melewati sama sekali itu pembahasannya. Ada di ilmu agama yang lain, di ilmu alat, kalau di pesantren itu namanya ilmu nahu. Ilmu nahu itu salah satu ilmu alat yang mana mau tidak mau bagi seseorang yang mau bisa baca kitab atau ingin menafsirkan ayat, menafsirkan hadis secara benar, melainkan dia sudah ahli ilmu nahu. Dikatakan katanya ilmu nahu ni zahirnya singo tapi hakikatnya kucing. Zahirnya macam payah, susah. Tak? Cuman hakikatnya kucing, mudah. Karena masalah dah ada bertambah. Kaedahnya batas tu lah. Beda kalau fikih kau. Kalau fikih tu apalah ai. Makruh mustakmal. Makruh mustakmal. Sahih, tauhid, suci, boleh. Yo. Lagi bila datang masalah, macam mana kau kalau masuk najis cuma tak ada berubah baunya, tak berubah rasanya. Macam mana berubah masuk najis ke air yang banyak? Kalau misalnya air tu bercampur dengan sesuatu yang berubah, macam mana hukumnya? Bingung kita. Kalau kita tidak melalui pembahasan atau pelajaran yang mana sudah ditetapkan dalam fikih kau. Jadi walaupun zahirnya macam sepele, kita sebenarnya harus tahu, harus kita lewatkan. Ya, itu namanya fikih.
Macam sepele cuman hakikatnya payah. Jangan kita sepelekan artinya. Masih pembahasan apa? Pembahasan air. Kemarin terakhir pembahasan air ialah air mutlak yang mana makruh menggunakannya. Itu pembahasan terakhir kita sehari itu. Nah, itulah masuk dalam YouTube rekaman kita kemarin. Yang pengen nak ngulangnya lagi tinggal tengok di YouTube. Channel YouTube-nya THR Official. Sekalianlah. Mana yang tukang yang tua-tua, Pak Wo Datuk ke yang tukang main Android, tengok bukalah YouTube situ. Adalah ulangan ngaji kita. Ya. Itu langsung masuk ke kaki itu sudah tu gunanya gitu. Ulang. Itu dia. Terakhir pembahasan kita itu. Adapun air mutlak tadi pengertiannya air yang bersih, air yang suci lagi bisa menyucikan. Itu maksud air mutlak. Cuman terakhir pembahasan kita sehari itu kemarin apa? Dia suci lagi menyucikan cuman makruh menggunakannya. Itulah sudah kita bahas dan yang paling terpenting kita tidak di dalam kategori itu. Kan salah satu syaratnya kemarin apa? Harus di negeri yang diakui panasnya. Kalau gitu kok enggak. Ya. Kita ke belum termasuk diakui panasnya. Biasa-biasa belah. Jadi tidak termasuk air kita ke walaupun hangat kena matahari kemarin salah satu sebabnya. Ya, cuman tidak termasuk makruh digunakan, tetap boleh ya digunakan untuk bersuci. Jadi itu pembahasan air mutlak. Yang kedua baru kita masuk ke pembahasan macam air yang kedua. Apa itu? At-tsani at-tahiru bi nafsihi ghairu mutahhiri li ghairihi. Pembahasan kita kini itu ialah air yang suci, bersih binafsihi pada air itu sendiri. Ghairul mutahhiri li ghairihi, tapi tidak bisa dibuat untuk bersuci. Maksudnya tidak bisa dibuat untuk wudu, tidak bisa dibuat untuk mandi besar atau mandi wajib. Tak bisa juga digunakan untuk istinja. Itu suci, dia bersih, cuman tidak bisa digunakan untuk bersuci. Itu pembahasan kita sekarang. Wa minhul musta'malu. Dan yang termasuk kategori air yang suci cuman tidak bisa menyucikan ialah al-musta'mal. Apa arti musta'mal kok? Musta'mal kok artinya kalau diartikan, diterjemahkan bahasa Indonesia, air yang sudah digunakan. Air yang sudah digunakan itu namanya musta'mal. Musta'mal itu bahasa Arabnya. Itu dia bersih, cuman tidak bisa digunakan untuk bersuci yang baru. Dijelaskan juga di sini maksudnya, bukan terjemahnya. Tadi terjemah musta'mal. Makna maksud daripada musta'mal mastu'mila fi fardit thaharah, yaitu air yang digunakan untuk yang mana diwajibkan untuk bersuci. Contoh berwudu, itu kan wajib kita. Pas ketika kita ingin solat sembahyang, kita kan pengen wudu, air sisa wudu kita itu namanya musta'mal. Terus apa lagi? Mandi besar, mandi wajib. Sisa air daripada mandi besar, mandi wajib, itu namanya air musta'mal. Dan apapun itu digunakan, ya, yang mana itu diwajibkan bersuci, baik pun itu jenis wudu, baik pun itu jenis istinja, baik pun itu jenis mandi besar atau mandi wajib. Air yang sudah digunakan daripada itu namanya air musta'mal, itu maksudnya.
Jadi di dalam dikategorikan air mustakmal iko, jadi ada syarat-syaratnya. Tidak langsung setiap orang yang menggunakan sudah air itulah air itu jadi mustakmal, tak, belum. Ya, harus terpenuhi syarat-syarat yang ada sudah ditentukan. Berapa syaratnya? Ada 4. Dikit tidak banyak-banyak. Syurutul ma'il mustakmali arba'atun. Adapun syarat air mustakmal yang dikatakan sudah air ni mustakmal arba'atun, ada 4. Tidak banyak dah. Yang pertama apa? Ayyakuna qalilan. Airnya itu harus sedikit. Maksud sedikit di sini apa? Duna kullataini, kurang daripada 2 kullah. Aku dia. Dikatakan atau yang dikategorikan air yang sedikit kot kurang daripada 2 kullah. 2 kullah itu berapa? Berapa? Itu berapa itu? Kalau ulama menentukan lebih kurangnya sekitar, kalau liternya 217 liter. Itu soalnya giko. 2 kullah ni macam-macam ukuran kita kok. Takar-takarannya berbeda. Macam-macam. Orang Baghdad lain lagi takarannya. Orang Hijaz lain lagi takarannya. Ada yang mengatakan ni banyak macam-macam, cuman kita simpulkan kemarin disebutkan di dalam kitab Nailur Raja Syarah Safinatun Najah, pas kita belajar dulu sama syekh kita, yang paling di sisi kita lah dijaminnya pasnya itu sesuai. Pertama ada ukuran segi 4, ada bulat seperti drum. Ada yang mengatakan kalau yang ukuran apa tadi 200, katanya disebutkan di sini 17 liter lebih kurang, kira-kira segitu katanya. Dan pokoknya mudahnya katanya di sini pil murabba pada ukuran segi 4, macam bak mandi. Berapa kalau bak mandi? Zira'un wa rubu'un bi zira'il yaddi al-mu'tadilati tulan wa urdan wa umqan. Kalau ukurannya segi 4, 1 zira' 1/4. 1 zira' ini 1 hasta tangan kita. Kok 1 hasta tak? 1 hasta kuah, 1 siku. Bahasa gitu. 1 siku 1/4. Ditambah lagi maksudnya. 1 siku 1/4. Sekitar berapa? 60. Tak? Sekitar 60. Ya. Sekitar 60. Tulan tingginya, wa urdan lebarnya, wa umqan dan dalamnya. Tinggi, lebar, dalam tu tinggi, lebar, tinggi, dalam tu sama bela je tu. Sama. Jadi tinggi dalamnya 60 kira-kira, tak kurang lebih lah, kita ambil lebih 70 lah. 70 tinggi dalam dan 70 lebarnya. Itu ukuran kotak. Itu ukuran yang dikatakan 2 kullah. Itu yang ukuran kotak. Kalau yang ukuran bulat kayak ember, drum, itu gimana? Beda ukurannya nampaknya. Itu gimana? Cuman sebelum itu tadi ya, 1 hastonya tadi itu hasta tangan orang yang sedang.
Maksudnya bukan orang yang terlalu tinggi yang panjang tangannya. Macam saya kok misalnya tak tinggi dikit, agak panjang dikit tangan. Dan tak terlalu pendek pula. Pokoknya sedang, orang yang sedang-sedang, tak tinggi dan tak pendek. Itu satu hastanya. Ya kalau diukur-ukur tadi sekitar 60-70 tadi itulah pas lah tu. Kalau yang bulat tadi ukurannya gimana? Wa fil mudawwari bi dhira'il yadil mu'tadilati aidon. Dan untuk ukuran lingkaran itu bi dhira'il yadi aidon, dengan hasta tangan orang yang biasa juga. Gimana ukurannya? Zira'ani wa nisfun umqon. 2 hasto setengah dalamnya. Kok beda? Kalau untuk yang bulat tadi 2 hasto setengah. 2 hasto setengah kalau di apa kan berapa kira tu? Semeter ya. Semeter 2 hasto setengah. Iya. Itu dalamnya tadi itu dulu. Ya tak? Wadhira'un uradan. Lebarnya baru 1 hasto. Kalau yang ukuran lebar drum tadi itu atau ember tadi atau apapun tempatnya yang bulat tadi 1 hasto lebarnya, berarti tingginya harus 2 hasto setengah. Cuman kalau lihat ukuran drum kita kini itu lebih tuh, nampak? Lebih. Apalagi mau yang ditanya lagi. Ya. Man kalau ukuran drum kita yang B pun itu yang besi, B pun itu yang plastik, dah. Apalagi tingginya berlebih. Tingginya lebih daripada 3 hasto, dah. Berapa meter gitu apa? Lebih daripada 1 meter, dah. Itulah lebih. Cuman minimalnya ukurannya tadi pandangannya untuk yang bulat, kalau lebarnya drum tadi itu 1 hasto, 1 siku gitu kok, dah. Kalau lebarnya macam tu berarti tingginya 2 hasto setengah. Itu patokannya. Kalau lebih daripada itulah tak usah ditanya lagi. Ya? Macam mana kalau lebih? Lah kalau lebih dah siapa yang lagi tanya lagi? Yang ditanyakan tu kalau kurang. Kalau kurang tu patut ditanya. Jadi syarat mustakmal, air mustakmal yang pertama, apabila air itu digunakan yang mana ukuran air itu tersebut kurang daripada 2 kullah tadi. Kurang daripada ukuran yang kotak berapa tadi? 1 hasto 1/4, baik pun itu tinggi, dalamnya, lebarnya itu yang segi 4, dan begitu pula yang bulat lingkaran macam drum tadi, ya, kurang daripada apa? 2 hasto setengah tingginya dan kurangnya daripada 1 hasto. Itu baru dikatakan air itu mustakmal. Kalau lebih daripada itu belum dikatakan mustakmal. Itu syarat yang pertama. Dan juga penjelasan daripada yang dikatakan 2 kullah. Kau dia. Itu syarat yang pertama. Yang kedua, ayyustakmala bima la budda minhu. Yang kedua, digunakan pada sesuatu yang harus atau diwajibkan daripadanya. Contohnya maksudnya fardit taharati, wajib akan bersuci. Contohnya seperti mandi besar atau mandi wajib. Kemudian berwudu ketika ingin solat, ya, mengangkat hadas, maksudnya memang betul berwudu itu untuk mengangkat hadas. Itu dikatakan air itu mustakmal. Raf'il hadasi au izalatin najasi, ya, apa? Mengangkat hadas atau menghilangkan najis. Air sisa daripada bersuci tadi yang wajib dan mengangkat hadas dan menghilangkan najis itu dikategorikan namanya air mustakmal. Di sini juga dikatakan juga
Fayadkhulu fi dzalika, maka yang termasuk daripada air mustakmal tadi apa? Al-ma'ul musta'malu fi wudu'is sabi wa illam ya'tham bi tarkihi. Air yang digunakan pada wudunya anak kecil, sekalipun dia belum berdosa meninggalkan wudu itu tersebut. Kalau dia semayang, sekalipun dia belum diwajibkan semayang, sama. Kalau air sisa anak kecil tadi yang belum baligh, yang belum dewasa, itu mustakmal juga. Sekalipun dia belum wajib, wudunya tu masih dikategorikan sunnah, sekalipun termasuk juga itu air sisanya tadi air mustakmal. Terus apa lagi? Wa fi ghaslil kafirati litahulli lihalilihal muslim wa illam yakun ibadah. Dan air sisa mandinya orang kafir ketika masuk Islam. Kan salah satu sunnah mandi ialah orang kafir yang mana dia ketika masuk Islam mu'allaf itu disunnahkan mandi dia. Sunnah be hukumnya. Sekalipun itu sunnah, airnya mustakmal. Kenapa disunnahkan mandi? Hikmahnya karena ya melepaskan atau membersihkan keraguan yang sebelum-sebelumnya. Apa? Dia sebelumnya mungkin dia berhadas besar, punya kewajiban kalau seandainya dia di dalam Islam itu mandi wajib, tapi mandi dia waktu kafir itu tidak dianggap di sisi kita. Sekalipun waktu dia berhadas besar dia mandi pas ketika kafir, nah, maka ya menghindari atau melepas daripada perkara itu tersebut, maka disunnahkan pas ketika seorang kafir masuk Islam mandi. Macam mandi besar lah bisa dikatakan, ya. Cuman hukumnya hanya sebatas sunnah, hanya sebatas sunnah. Air sisanya itu dikatakan juga air mustakmal. Kemudian wa fi wudu'il hanafi bila niyah wa illam yasih indana. Masya Allah. Dan begitu juga air sisa air wudunya yang mana mereka ini di sisi mazhab Imam Hanafi. Mazhab Imam Hanafi di sisi mereka nampaknya niat di dalam wudu itu tidak wajib. Di sisi kita tak sah berarti. Di sisi kita mazhab Syafi'i tak sah karena di sisi kita niat di dalam wudu itu termasuk daripada fardu wudu, rukun daripada rukun wudu. Nawaitu raf'al hadasil asghari, ya, atau nawaitu wudu'a li raf'il hadasi lillahi ta'ala. Wudu kita wajib. Mang kalau sisi mazhab Imam Hanafi tak wajib. Gimana sisa air mereka itu di sisi kita kan tak sah. Berarti kalau di sisi kita tak sah, tidak mengangkat hadas, ya. Kalau tidak mengangkat hadas berarti airnya tak apa-apa lah. Tak, tetap kategorikan air mereka itu mustakmal.